warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian? Sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita dimulai. Selesai. Baiklah. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang hidup dengan alam. Di sini ada yang tahu apa itu alam? Lingkungan sekitar. Ya, lingkungan sekitar. Ada yang lain? Menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Ya, di sini hidup dengan alam. Hidup dengan alam itu adalah hubungan manusia dengan alam. Adalah alam mencakup unsur biotik dan abiotik di sekitar kita. Contohnya tumbuhan, hewan, tanah, dan udara. Lingkungan adalah tempat interaksi di antara manusia dan elemen alam-alam yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Memahami pengertian ini, contohlah lingkungan seperti taman, sekolah, rumah, dan sekitarnya. Manfaat lingkungan alam bagi kehidupan kita. Alam menyediakan kebutuhan dasar, contohnya air, udara bersih, pangan, dan bahan bangunan itu mendukung kesejahteraan manusia. Jadi selain itu lingkungan mendukung kesehatan, rekreasi, keseimbangan ekosistem yang esensial untuk keberlangsungan hidup. Manfaat alam itu cukup banyak. Contohnya kita bisa bernapas ini sebab alam memberikan udara pada kita. Jadi kita harus menjaga kehidupan alam yang ada di kita. Dampak kerusakan jika kita menghancurkan alam, maka kerusakan lingkungan yang menyebabkan polusi udara dan air, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta resiko kehidupan bagi masyarakat. Perubahan fungsi lahan meningkatkan banjir, erosi, mengganggu ketersediaan dan sumber daya yang mendukung kehidupan. Contohnya dampak kerusakan seperti longsor, banjir, dan erupsi, tanah longsor, dan sebagainya. Pelestarian lingkungan. Cara melestarikan lingkungan, kita harus menjaganya. Cara menjaganya sederhana. Contohnya seperti membuang sampah pada tempatnya, terus menghemat air dan listrik, dan menanam pohon di sekitar kita. Kegiatan terstruktur seperti gotong royong dan daur ulang mendukung keberlangsungan lingkungan sekolah secara bergantian, seperti menyapu kelas, membersihkan rumah, dan membuang sampah pada tempatnya. Itu termasuk cara kita menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Siswa diamati, siswa diharapkan menunjukkan sikap peduli, membersihkan area kelas yang kotor, dan memilah sampah. Kita harus memilah sampah yang bisa didaur ulang kita pisahkan dengan yang tidak bisa kita daur ulang, dan merawat tanaman di sekolah secara rutin. Contohnya tanaman yang ada di sekolah kita, yang ada di sekitar sekolah kita. Kenapa ini membentuk kebiasaan positif yang mendukung pelestarian alam secara kehidupan.
kesimpulannya, kehidupan hidup selaras dengan alam membutuhkan pemahaman hubungan manusia dan lingkungan dan tindakan nyata sehari-hari melalui pendidikan energi. Siswa mengamati dan berdiskusi bertingkat dan mewujudkan kebiasaan peduli lingkungan untuk masa kelanjutan. Apa ada pertanyaan anak-anak? Ya Pak, Silakan. kalau di lingkungan sekolah itu bagaimana untuk melestarikan alam? Caranya melestarikan alam adalah kita harus menjaga tanaman di sekitar sekolah kita agar tetap bersih, seperti memilah sampah, membersihkan tempat-tempatnya dan menyiramkan tanaman sehari-hari secara rutin. Pertanyaan. Silakan. Apa tadi perbedaan dari biotik dan abiotik dan apa contohnya? Biotik itu adalah contohnya seperti tumbuhan seperti daun, pohon, dan tanaman yang ada di sekitar. Dan abiotik itu adalah contoh yang tidak terkaitan dengan unsur-unsur berada di sekitar kita. Contohnya asap motor, udara kotor, dan asap kendaraan, debu, dan unsur. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman kita, oleh murid-murid kita. Sekian untuk kesimpulannya, kita belajar tentang pengalaman alam melindungi cara hidup dengan alam. Jadi alam itu kita harus lindungi dan kita harus jaga selalu. Ingat, alam itu bagaikan nafas kita. Jika kita mengotori alam, maka udara yang kita hirup akan tidak, maka tumbuhan alami seperti nafas kita. Jika kita mengotorinya, maka akan terjadi bencana. Contoh kalau banjir, longsor, gempa. Dan tapi kalau kita menjaganya, maka kita dapat melestarikannya. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menanyakan pertanyaan kepada anak-anak. Saya akan menanyakan pertanyaan secara singkat. Baiklah, ya. Mbak Weda, apakah alam itu? Alam itu tempat kita bersinggah di sini, Pak. Ya, tempat kita bersinggah dan menempati kita seperti nafas kita. Baiklah, Mbak Weda. Baik kan? Sekarang manfaat alam bagi kehidupan kita apa? Kita mengambil sumber energi dari alam juga. Ya. Berikutnya, Mbak Zara, apa dampak kerusakan bagi alam jika kita merusaknya? Kerusakan alam yang sangat ekstrim seperti penebangan liar, banjir, Pak. Ya, penebangan liar, banjir, dan tanah longsor dan gempa. Baiklah, berikutnya Mas Andre, bagaimana pelestarian lingkungan? Ya,
seperti membuang sampah, membersihkan alam, dan menyiram tanaman yang ada di sekitar kita. Benar. Baiklah, terima kasih untuk sesi tanya jawabnya untuk kali ini. Bila ada salah perkataan, Bapak minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.